Baik, terima kasih. Nama saya Maria Silviana Selan dengan NPM 332003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang film Coelenterata atau Cnidaria, di mana akan dijelaskan tentang morfologi, anatomi, reproduksi, dan daur hidup dari Coelenterata tersebut. Yang pertama adalah pengertian dari Coelenterata. Coelenterata merupakan hewan yang menggunakan rongga tubuhnya yaitu perut sebagai tempat untuk pencernaan makanan. Contoh dari Coelenterata itu seperti ubur-ubur, terumbu karang, hidroids, dan anemon laut. Coelenterata memiliki bentuk tubuh simetri radial di mana bagian yang sama didistribusikan secara merata di dalam susunan melingkar dari poros tengah. Pada bagian atas tubuh Coelenterata itu terdapat tulang mulut atau ostium yang dikelilingi oleh tentakel. Tubuh Coelenterata ini memiliki bagian kaki untuk dapat menempel pada tempatnya, sedangkan sifatnya yang medusa atau tidak terikat tidak memiliki kaki. Yang berikut adalah tubuh Coelenterata terdiri atas 3 lapisan sel, yaitu lapisan di luar atau epidermis, lapisan dalam atau gastodermis, dan di antara keduanya terdapat mesoglea, mematosit, dan terdapat salah satu atau kedua lapisan. Lapisan epidermis ini terdiri atas sel epitel otot, sel interstisial, sel knidosis, kelenjar lendir, dan sel saraf indera. Pada sel knidosis terdapat nematosit, spirosit, dan tisosit. Mematosit pada sel Coelenterata ini ada 4 macam, yaitu penggulung atau volven, yang kedua penusuk atau penetran, dan yang ketiga ada 2 macam perekat atau glutinan, yaitu stereloin glutinan dan sterptolin glutinan. Gastodermis terdiri atas beberapa macam sel, yaitu sel otot pencerna yang berflagela, sel kelenjar enzim, dan sel kelenjar lendir. Yang berikut adalah pergerakan dari polip itu terbatas, yaitu merayap atau meliuk-liuk, dan pergerakan dari medusa itu dia bergerak secara bebas. Coelenterata bersifat karnivora, di mana makanan yang masuk ke dalam mulutnya itu dengan bantuan tentakel, dan proses pencernaannya dibantu oleh sel otot pencerna atau pseudopodia. Pernapasan dari Coelenterata itu yaitu pertukaran gas dan pengeluaran sisa metabolisme melalui proses difusi. Reproduksinya yaitu Coelenterata berkembang biak secara aseksual dan seksual, di mana aseksualnya itu terjadi pada stadium polip melalui pertunasan dan pembelaan, sedangkan seksualnya terjadi pada stadium medusa. Coelenterata dibagi ke dalam 4 kelas, yaitu kelas hydrozoa, kelas scyphozoa, kelas subozoa, dan anthozoa. Yang pertama adalah kelas hydrozoa. Kelas hydrozoa ini polip soliternya atau koloni berukuran tidak menyolok. Daur hidupnya polip, medusa, atau keduanya itu daur hidup dari keduanya itu polip dan medusa. Umumnya memiliki velum. Yang kedua adalah scyphozoa. Dalam hidupnya bentuk polip selalu kecil dan medusa berdiameter 2-40 cm atau lebih. Yang ketiga adalah kelas subosa. Medusa berbentuk persegi dengan 4 sisi datar memiliki velum. Yang keempat adalah kelas anthozoa atau kelas anthozoa selalu dalam bentuk polip, soliter, atau koloni. Di dalam kelas hydrozoa
ukuran kecil dan tidak menyolok itu, serta daur hidupnya hidrozoa ada yang berbentuk polip, medusa atau dua-duanya. Hidup soliter atau berkoloni itu yaitu yang pertama soliter, kuncup yang sudah lengkap lepas dari induknya dan hidup sebagai individu baru. Yang berikut koloni itu kuncup tetap melekat pada induknya dan kemudian membentuk kuncup baru hingga akhirnya tiap polip berhubungan satu sama yang lain. Pada polip soliter, tunas hasil reproduksi aseksual yang telah mempunyai mulut dan tentakel akan lepas dari induknya dan akan hidup sendiri sebagai polip baru yang soliter. Contohnya adalah Hydra sp. Pada polip yang berkoloni, tunas hasil reproduksi aseksual yang telah lengkap akan menempel pada induknya hingga masing-masing polip saling berhubungan yang disebut koloni hidroid. Contohnya adalah Obelia. Yang berikut koloni hidroid. Koloni hidroid ini dilindungi lapisan kitin yang dihasilkan oleh epidermis. Saat tanduk atau perisare dan jaringan hidup diantaranya disebut koenasare. Yang berikut adalah polip pemangsa. Polip pemangsa mempunyai mulut dan tentakel untuk menangkap dan mencerna makanan. Yang berikut polip reproduksi. Secara aseksual, dengan pertunasan menghasilkan medusa, polip ini tumbuh dari hidrocaulus atau hidrohiza atau gastrozoid. Medusa hidrozoa umumnya kecil, berdiameter 0,5 sampai 6,0 cm. Biasanya tepi lonceng melekul ke dalam yang biasa disebut sebagai velum. Tentakel dilengkapi dengan nematosid yang terletak di tepi lonceng. Mulut dari medusa ini terletak pada ujung manubrium, di mana terdapat di tengah subumrella. Yang berikut, susunan syaraf medusa lebih baik daripada polip. Tepi lonceng selain berisi sel indera, ia juga mengandung dua macam alat indera yang sejati, yaitu oculus sebagai fotoreseptor dan statosit sebagai alat keseimbangan, dan biasanya terletak di antara tentakel. Beberapa jenis medusa bersifat fototaksis negatif dan fototaksis positif, dan ada pula yang tidak memperlihatkan fototaksis. Yang berikut adalah tidak semua jenis koloni hidrozoid hidup menempel pada substrat, tetapi ada juga yang hidup bebas. Yaitu Physalia dan Velella. Koloni atau Velella terdiri atas sebuah gastrozoid, gonozoid, dan datilzoid. Koloni Physalia terdiri atas gastrozoid dan di dalamnya terdapat tentakel yang dipenuhi oleh nematosid. Sekian dari saya, terima kasih.